Assalamualaikum sahabat Korai. Pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana menyusun latar belakang dari suatu penelitian. Sebelumnya, kalian harus tahu dulu, latar belakang ini tujuannya apa, yaitu menjelaskan mengapa masalah yang kita teliti itu penting, baik dari sisi peneliti, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pembangunan ya. Kemudian, bagaimana sih menyusun atau struktur dari latar belakang menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif? Yaitu untuk penelitian kuantitatif itu menggunakan pendekatan atau pola pikir deduktif. Kalau kita ibaratkan itu piramida terbalik ya. Artinya apa? Suatu masalah itu dijelaskan dari yang bersifat umum atau general atau luas ke yang khusus. Contohnya apa? Misalkan kita meneliti dampak COVID terhadap perekonomian. Dari perekonomian dunia, kemudian perekonomian Indonesia, atau kecil lagi yaitu dampak ke bisnis. Bisnis apa aja dari sampai bisnis ke UMKM. Itu dari yang luas sampai ke yang sempit. Selanjutnya, dalam suatu penelitian itu ada kesenjangan atau gap. Maksudnya apa sih kesenjangan? Kesenjangan ini gini ya, ada perbedaan antara harapan dengan kenyataan, antara teori dengan praktek, antara regulasi juga dengan praktek. Kemudian, kesenjangan ini ada yang membedakan menjadi dua. Ada research gap, ada business gap. Apa sih research gap? Research gap ini artinya gini, hasil penelitian si A itu tidak konsisten atau bertentangan dengan penelitian B. Itulah yang dinamakan dengan research gap. Selanjutnya bagaimana dengan business gap? Kalau business gap ini adalah kesenjangan bisnis. Biasanya masalah itu terjadi di dalam bisnis atau pada variabel yang kita teliti. Selanjutnya, dalam suatu penelitian itu harus ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini hubungannya dengan research gap. Selanjutnya, dalam latar belakang itu juga ada haruan atau novelty. Apa sih novelty? Novelty adalah unsur kebaharuan atau temuan dari sebuah penelitian. Kebaharuan itu bisa dicari dari tema topik, kemudian misalnya nih, tema topiknya sama, kemudian pembahasannya juga sama. Apakah sama dengan kondisi yang sedang diamati? Kalau tidak sama dengan kondisi yang diamati, maka bisa mengandung novelty dari penelitian tersebut. Selanjutnya, dalam latar belakang juga harus ada teori. Selanjutnya juga semua variabel dalam penelitian, artinya judul itu ya, harus dimuat di dalam latar belakang. Agar lebih paham, kita langsung aja ke contoh ya. Di sini ada latar belakang. Apakah latar belakang ini berpola pikir deduktif? Yaitu kita lihat saja. Yaitu yang pertama kita bisa melihat bahwa di sini ada pandemi COVID. Dampaknya, kemudian pembatasan mobilitas sehingga sektor dihentikan, pariwisata, hotel, pusat perbelanjaan, transportasi. Di sini masih umum ya, tidak spesifik. Kemudian UMKM, turun ya ke UMKM. UMKM yang ada di Indonesia. Kemudian turun lagi UMKM yang ada di Jawa Timur. Inilah yang dimaksud dengan pola pikir deduktif. Selanjutnya contoh yaitu penelitian ini. Misalkan nih, masyarakat MEA resmi diberlakukan, persaingan usaha semakin ketat, menuntut berlomba-lomba menarik investor. Kemudian dilihat dari mana? Nilai perusahaan. Baru kita bahas nilai perusahaan. Nilai perusahaan secara umum. Selanjutnya ini ada nilai perusahaan khusus farmasi. Mungkin di sini lebih singkat ya karena ini emang artikel. Kalau untuk tesisnya ini lebih banyak. Selanjutnya, apakah ada research gap dan business gap? Kita lihat. Yang pertama ada business gap, di mana di sini kita bisa melihat ya nilai perusahaan dari tahun 2012 mengalami penurunan ke 2013 sampai 2015
turun terus. Artinya apa? Ini kan namanya perusahaan itu menginginkan bahwa nilai perusahaan semakin tahun itu semakin bagus, tapi pada kenyataannya itu semakin turun. Inilah yang harus kita teliti. Alasannya kenapa? Itu yang dinamakan dengan business gap. Selanjutnya riset gap apa? Itu misalkan ada penelitian Alvinur, penelitian Subagio, ini masih hasilnya itu tidak konsisten. Ini yang dinamakan dengan riset gap. Oke, selanjutnya untuk penelitian terdahulu. Di sini sudah dijelaskan ya, ada penelitian Kawatu, kemudian kebaharuan. Kebaharuan di sini yaitu pada penelitian ini menampilkan intelektual kapital, di mana pada saat penelitian dulu ini intelektual ini masih bagus, masih harus dicari, variabelnya juga menambah, kemudian dari sisi ini juga dibutuhkan ya, intelektual kapital ini masih isu hangat pada saat itu. Kemudian teori. Teori di sini disajikan agensi teori atau teori keagenan. Kemudian semua variabel dimasukkan. Iya, di sini ada good corporate, ada intellectual capital, kemudian ada nilai perusahaan. Ini semuanya dimasukkan dalam latar belakang. Selanjutnya, struktur latar belakang pada penelitian kualitatif. Kalau untuk kualitatif, latar belakang itu biasanya diganti dengan fokus penelitian. Selanjutnya, isinya apa? Isinya untuk fokus penelitian ini hampir sama ya. Ada gap, ada isu, ada kesenjangan, ada penelitian terdahulu. Kemudian, kalau untuk pendekatan atau pola pikir ini ke induktif. Artinya apa? Dari yang khusus atau spesifik itu ke umum. Artinya apa? Fenomena-fenomena yang unik, yang spesifik itu diteliti, kemudian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih luas lagi. Kemudian, isu yang diangkat sebaiknya isu-isu yang terkini. Karena apa? Penelitian kualitatif ini kan penelitian yang mendalam, membutuhkan waktu yang lama. Kemudian, kalau kita meneliti isu-isu yang lampau, otomatis informasi yang diberikan mungkin jauh lebih sedikit dibanding dengan informasi yang baru. Karena apa? Memori orang untuk mengingat juga ada batasnya. Selanjutnya, kita akan ke contoh. Contohnya apa? Saya contohkan misalkan di Jember ini ada UMKM, salah satu pengrajin batik yang bisa go internasional atau go global. Padahal UMKM di Jember atau pengrajin batik di Jember itu banyak sekali. Tapi kenapa kok hanya satu yang bisa go internasional? Itu patut kita teliti. Kita harus teliti secara mendalam. Ketika kita teliti secara mendalam, kita bisa mengetahui rumusnya apa, formulanya apa, bisa go global. Sehingga diharapkan kita itu bisa memberikan caranya, formulanya ke pengrajin batik yang ada di sekitarnya, di Jember. Ketika di Jember juga bisa, semuanya apa ya, istilahnya berkembang, semuanya bisa ekspor di wilayah Jember banyak, meningkat jumlah pengrajin yang go global, otomatis bisa diterapkan di seluruh Indonesia. Yang awalnya memberi pendapatan di wilayah Jember yang sedikit karena satu pengrajinnya, kemudian di Jember banyak, kemudian di berbagai wilayah banyak, otomatis akan memberikan pendapatan pada negara yang semakin banyak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.